Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa sunnah itu sangat agung kedudukannya di dalam Islam sebagai penjelas, ini bagian yang terbesar daripada sunnah. Kemudian juga di dalam sunnah itu, sunnah menjadi pengkhusus, jadi mengkhususkan yang umum itu sebagai sunnah, mengkhususkan yang umum, ataupun mengkaitkan, mengikat sesuatu yang mutlak bebas, itu juga sunnah fungsinya. Kemudian menjelaskan yang mubham, yang samar-samar. Contoh misalnya ketika sahabat Nabi membaca ayat tentang kewajiban puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kulu washrabu, makan dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam dari pekatnya malam. Sehingga ada seorang sahabat yang kemudian mengambil benang, dua benang, satu benang putih, benang hitam, beliau letakkan di bawah bantal. Kemudian beliau lihat tidak ada yang berubah warnanya. Sampai subuh pagi hari beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sehingga jelas benang putih dengan benang hitam. Maka Rasul menyatakan bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah putihnya siang, yaitu bayadun nahar. Tetapi yang dimaksud hitam di sana adalah sawadul lail, pekatnya malam. Nah, ini tentu kita tidak mengetahuinya kecuali dengan penjelasan-penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada fungsi yang lain, di antara fungsi terakhir daripada sunnah terhadap Al-Quran atau terhadap hukum Islam adalah sunnah itu juga menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Al-Quran, ayat-ayat hukum disebutkan oleh para ulama sekitar 400 atau 500 ayat hukum, selebihnya mengenai kisah, cerita, kemudian nasihat dan lain-lain. Tapi bagian kecil di sana ada bagian hukum sekitar 400-500 ayat. Nah, di antara ayat-ayat hukum tersebut tentu tidak mengakomodir seluruh hukum di dalam Islam. Ada hukum yang ditetapkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kita sering merayakan Idul Fitri, tentunya Idul Adha sering. Kalau Idul Adha khatibnya jelas, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kemudian wanhar, berkurbanlah, ada perintah langsung kurban di sana. Tetapi kalau Idul Fitri, khatib ketika memerintahkan zakat fitrah itu tidak ada ayat yang langsung kepada zakat fitrah. Yang ada ayat yang sering dibaca oleh khatib kebanyakan adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung man tazakka, orang-orang yang membersihkan dirinya. Dalam makna yang umum, boleh membersihkan diri dari dosa, dari kekhilafan, boleh juga membersihkan dirinya dengan mengeluarkan zakat fitrah pada akhir Ramadan untuk membersihkan puasanya dari hal-hal yang kekeliruan di sana. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menemukan isyarat langsung dari Al-Quran. Kita akan temukan kewajiban zakat fitrah itu, karena semua sepakat zakat fitrah wajib, berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas, hadis daripada Ibnu Umar. Beliau menyatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamarin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sa' itu sekitar 4 mud. Satu mud begini, kalau hitungan Arab satu mud begini, jadi 4 mud ini sama dengan satu sa'. Satu sa'an min syair, satu sa' kurma, satu sa' gandum alal abdi, untuk hamba sahaya, wal hurri, orang yang merdeka, wal zakari, laki-laki, wal unsa, perempuan, wal saghiri, anak-anak, wal kabiri, orang tua. Wa amara biha, Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah qabla khurujin nas ila shalah, sebelum manusia melaksanakan salat. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa fungsi daripada sunnah, menyampaikan kita pada kesimpulan awal bahwasanya sunnah
nabawiyah atau sunnah Rasulullah ataupun hadis sama saja dalam pemaknaan ulama hadis, memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan para ulama fikih menyebutkan bahwa sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul menyatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Ketika kalian menjadikan keduanya sebagai pegangan, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasuli, dan wa sunnati ataupun sunnah Rasulullah. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah ini oleh para ulama kita mengarang berbagai macam literatur, karya sunnah, sehingga kita bisa membagi. Misalnya ketika kita membaca literatur sunnah, ada sunnah kalau kita lihat dari sisi kualitas, bisa pula kita lihat dari sisi kuantitas. Sunnah dilihat dari sisi kualitasnya, nanti ada di sana dibagi hadis sahih yang paling tinggi tingkatannya, ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dhaif sampai di maudhu, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mustalahul Hadis atau kitab yang membahas mengenai ulumul hadis. Kemudian ada bagian yang lain, sunnah dari sisi kuantitas, jumlah. Dari sisi kuantitas nanti ada yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang disebut nanti ada hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh kebanyakan para perawi yang kemungkinan tidak mungkin mereka berbohong. Jadi ini disebut dengan mutawatir. Kemudian lawan daripada mutawatir, di bawah daripada mutawatir ada ahad namanya. Ahad ini terbagi tiga, ada masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Ini pembagian dari sisi kuantitas, dari sisi kuantitas jumlah. Jadi ada kualitas, ada dari sisi kuantitas. Nah ini kemudian para ulama menulis dalam karya-karya mereka, sudah membukukan dalam karya mereka tata cara memahami sunnah Rasulullah SAW.